Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wal qamarin nabiyyin wa sudratul muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridha kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Hadapan Guru Agung Pengersa Abaos radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya na'budu wa ya nasta'in. Shallalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, izinkan saya pada sore hari ini ingin menyampaikan apa yang saya ketahui, sedikit yang saya ketahui, dan niat untuk menyampaikan untuk diri sendiri. Itu karena sabda Pengersa Abah waktu pada kesempatan subah pernah bertanya, karena saya dulu sempat aktif sebagai mahasiswa dakwah waktu di STID, dan Pengersa Abah sempat bertanya ke jamaah yang subah, kenapa Allah menciptakan kuping kita menghadap ke depan? Kata Pengersa Abah, Allah menciptakan kuping kita menghadap ke depan agar kuping ini mau mendengar apa yang dikeluarkan oleh mulut kita yang di depan. Jadi kita menjadi orang pertama yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Justru mesti jadi orang pertama yang mengamalkan apa yang kita sampaikan, dan mengamalkan apa yang kita ketahui. Pengersa Abah mengutip apa yang disampaikan Syekh Abdul Qadir. Jangan sampai kita dibentak oleh sabda Syekh Abdul Qadir. Ilmu kamu berteriak-teriak memanggil kamu, sedang kamu tidak mendengarkan. Itu sabda Tuhan Syekh Abdul Qadir. Artinya kita ini tahu ilmu tentang sholat. Kita tahu bahwa berbuat baik itu adalah hal yang sungguh mulia. Tapi kenapa kita berat sekali untuk melakukan amal kebaikan dan amal soleh? Karena keilmuan kita hanya sebatas ilmu saja, tapi tidak menyatu dengan nyawa, raga, dan rasa kita gitu. Jadi makanya zikir jari itu zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu agar apa yang kita ketahui, ilmu yang kita ketahui itu menyatu dengan amal perbuatan kita. Bahkan Pengersa Abah memberi contoh. Seorang murid jadi itu, ketika ia berrobitoh, dia tidak mesti harus membayangkan guru. Jadi dalam pengertian kita, robitoh itu tidak membayangkan guru. Bahkan Pengersa Abah mencontohkan, kalau robitoh membayangkan guru dulu, seperti orang mau bertarung silat. Bertarung silat membayangkan wajah guru dulu. Kata Abah, kalau membayangkan wajah guru dulu, bonyok duluan. Akan babak belur duluan. Murid silat jadi mah, ketika ditonjok langsung bisa nangkis. Nah, kenapa itu? Karena terbiasa dia. Menyatu antara ilmu silatnya dan pergerakan silatnya itu menyatu. Sehingga ketika datang serangan dari orang, dia langsung bisa menangkisnya. Gitu juga dengan zikir la ilaha illallah yang ditanamkan Pengersa Abah itu tujuannya seperti itu, agar ilmu kita dan amal kita itu seimbang. Bahkan Abah Anum pernah menyampaikan begini kepada Pengersa Abah, susah mencari yang persegi itu gitu. Ada orang yang bagus ilmunya, akhlaknya kurang baik. Ada yang bagus ilmunya, akhlaknya bagus, amalnya kurang baik. Ada yang ilmunya bagus, amalnya bagus, kerjanya kurang bagus. Ada yang ilmunya bagus, amalnya bagus, kerjanya bagus, akhlaknya diperpanjang oleh Abah Anum gitu. Dan ujungnya apa? Urang weh nu aya, artinya kita saja yang ada. Artinya seorang murid ikhwan tikin itu adalah yang memiliki keseimbangan di keempat tadi itu. Amalnya seimbang, dalam artian amal solehnya, amaliyahnya bagus, ilmunya juga ada, cukup mengetahui ilmunya, karena kan kita landasannya ilmu amaliyah, amal ilmiah.
Itu. Terus kerjanya juga bagus dan akhlaknya juga baik. Nah, keempat ini, persegi inilah kata Abah Aus yang dipakai oleh Abah Hanum. Nah, seperti kita nih sekarang kita manakiban. Ada yang manakibannya sambil kerja, ada yang sedang lagi memanfaatkan waktu untuk manakiban. Itu bagus. Itu bagus. Nah, dengan demikian seperti ini kita agar bisa sekiranya manakiban itu, kata pengersa Abah, manakiban, khotaman, tawasul itu adalah dalam rangka kita memperkenalkan diri kita kepada para arwahul muqaddasah, para ahli silsilah. Sehingga ketika nanti kita pulang, kita itu sudah dikenal gitu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada manakib online sore hari ini, itu dalam rangka memperkenalkan diri kita kepada Abah Aos, Abah Suku, Abah Anam, dan seluruh ahli silsilah. Sehingga ketika kita pulang nanti, kita dikenal oleh beliau-beliau dan disediakan tempat oleh beliau. Alhamdulillah, Al-Mukarram Kiai Haji Ucup Fathudin sudah hadir. Dengan demikian, mungkin itulah hikmat ilmiah dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat saya amalkan dan menyatu dengan kepribadian dan akhlak saya. Syukur-syukur bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Dari saya sekian, kepada Kiai Ucup Fathudin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Panji. Ila hadrati Syekhina wa Mursyidina Sultanil Awliya'i fi hadha zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Mukammil Al-Muwaffaq Al-Mujaddid Al-Qutbu Al-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu wa qaddasa sirrah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-mukarramin, para alimil ulama wal zu'ama, para sesepuh, manakiban, khataman, para kesepuhan, konoman semuanya, wakil talqin yang hadir, barangkali ada yang hadir, mohon maaf karena saya terlambat bergabung. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, sudah banyak ilmu-ilmu Allah yang disampaikan oleh Gus Panji tadi kepada kita semua. Rasanya saya tidak perlu menambahkan lagi. Ini sekedar menunaikan kewajiban bahwa sore ini harus ikut berbicara pada momen yang yang berbahagia ini. Hadirin ikhwan akhwat rahimakumullah, tadi apa yang disampaikan oleh Gus Panji kepada kita semua adalah sesuatu yang sederhana tetapi menjadi menjadi begitu luar biasa bagi kita, karena apa yang disampaikan oleh beliau itu adalah akhlak ahli silsilah. Itu adalah hal-hal yang sudah dijalankan secara pribadi oleh ahli silsilah. Pengersa Abah Aos menceritakan kepada Gus Panji dan hadirin yang hadir satu pada saat suhbah adalah sesuatu yang beliau alami langsung ketika berbicara, ketika berkomunikasi dengan guru beliau, guru kita semua, pengersa Abah. Pun Abah Anom demikian menyampaikan hal itu kepada Abah Aos juga adalah satu hal yang sudah beliau kerjakan, satu hal yang sudah beliau alami, sehingga rasanya, keterimanya oleh setiap orang yang mendengar itu berbeda. Jadi saja sederhananya, kalau kita mendengarkan sesuatu dari orang yang sudah mengamalkan dan yang belum mengamalkan, beda tuh frekuensi perasaannya di hati kita. Nah kita, karena TKN Suryalaya itu punya prinsip ilmu amaliyah, amal ilmiah, ilmu yang dibangun di atas, yang diamalkan, dan amal yang berdiri di atas bangunan ilmu. Jadi tidak hanya melulu memperkuat wacana, memperkuat literasi pengetahuan, tetapi di saat yang sama didorong untuk mengamalkan, didorong untuk amaliyah. Sebaliknya, amal yang dilakukan itu berbasis atau berdasarkan atau berdiri di atas fondasi keilmuan. Dan ini yang luar biasa. Nah, tagline yang kita ketahui di Sirna Rasa adalah dari ilmu amaliyah, amal ilmiah itu
dimuarakan pada ngenah nyawa betah jasad. Jadi rohaninya enak dan secara fisik juga nyaman. Jadi torikoh ini adalah torikoh keseimbangan. Torikoh yang kita jalankan, torikoh yang diajarkan, yang dibimbingkan oleh guru kita Pangersa Abaos adalah torikoh keseimbangan. Tidak melulu hanya sekedar ibadah, tetapi aspek-aspek yang dohir diabaikan, tidak. Atau sebaliknya, tidak melulu ngurusi urusan dunia, tapi akhirat terbengkalai, tidak. Tapi kedua-duanya adalah irisan besar yang harus diurus oleh kita semua. Supaya apa? Supaya ngenah nyawa, betah jasad. Jadi enak batinnya, enak juga dohiriahnya, enak juga fisiknya. Ini luar biasa. Jadi, kalau misalkan dalam persepsi umum bahwa torikoh itu menjauhi dunia, menjauhi jabatan, menjauhi popularitas, dan lain sebagainya, kita tidak pernah mendengar Pangersa Abaos mengatakan nggak perlu punya harta. Nggak pernah. Justru kita harus kaya. Kita harus kaya, kita harus punya jabatan, kita harus terkenal dalam tanda petik ya. Untuk apa? Untuk kepentingan-kepentingan dakwah. Yang berbahaya itu bukan kaya sebenarnya, tapi kekayaan yang membuat hati kita menjadi terjajah dengan kekayaan itu. Jabatan itu tidak berbahaya, tapi jadi berbahaya ketika hati kita diatur, dikooptasi, dijajah oleh jabatan itu sendiri. Popularitas itu bukan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, di dalam ajaran kita. Tetapi kalau popularitas membutakan ingatan kita, memalingkan ingatan kita kepada Allah, itu baru bermasalah. Sehingga mohon maaf, saya akan mengutipkan satu kisah. Ini juga sebangun dengan kondisi yang kita temukan dalam guru kita, Pangersa Abaos. Kita semua selalu melihat beliau itu berpakaian rapi, berpakaiannya yang luar biasa, rapi, indah sekali. Nah, mungkin bagi orang yang, sebagian orang, mohon maaf ya, mungkin bagi sebagian orang yang berpikirnya hanya sekedar hal-hal yang sifatnya nampak, yang sifatnya dohiriyah, kok seorang sufi pakaiannya sepertinya glamor gitu. Kok seorang sufi kendaraannya mewah gitu. Bukankah tasawuf mengajarkan kesederhanaan? Bukankah tasawuf mengajarkan supaya kita tidak memperlihatkan kemewahan? Begitu mungkin cara berpikir umum, cara berpikir sebagian orang yang masih dalam cara berpikir tentang tasawuf itu hanya sekedar urusan-urusan yang nampak-nampak saja, yang dohir-dohir saja. Padahal jauh sebelum masa Pangersa Abaos, ya, para pendiri tasawuf, para pendiri torikoh-torikoh yang lain juga, mereka selalu berpenampilan dengan sangat baik. Contoh misalkan Abu Hasan As-Sajili. Abu Hasan As-Sajili, pendiri torikoh Sajiliyah itu, beliau selalu berpenampilan sangat perlente, keren. Nah, ini supaya kita nanti ketersambungannya bisa kita pahami sampai guru kita. Abu Hasan As-Sajili itu tidak kelihatan sebagai sufi pada umumnya, menggunakan pakaian yang compang-camping dan lain sebagainya. Tidak, beliau itu berpakaian yang sangat rapih sekali, sangat keren sekali. Ya. Lalu beliau pernah ditanya, wahai Syekh Abu Hasan As-Sajili, kenapa engkau menggunakan pakaian yang begitu mewah, yang begitu glamor, padahal engkau adalah seorang sufi? Bagaimana jawab beliau? Aku menggunakan pakaian yang indah ini supaya orang mengira kepada saya, melihat kepada saya bukan pribadi yang perlu dikasihani. Dan di saat yang sama, saya akan membebaskan diri saya supaya saya hanya butuh kepada Allah, tidak butuh kepada persepsi-persepsi manusia. Apakah engkau bisa menjamin orang yang berpenampilan sederhana bahwa hatinya tidak diganggu oleh urusan dunia? Masya Allah, tabarakallah. Jadi bagi saya Abu Hasan As-Sajili bukan soal pakaian, tapi soal ketersambungan kolbunya. Pakaian boleh bagus, kendaraan boleh keren. Nah, maka kita mengenal dalam salah satu pernyataan Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, muridnya Abu Hasan As-Sajili itu mengatakan, tidurlah di atas kasur yang empuk, berpakaianlah dengan pakaian yang terbaik, makan dan minumlah dengan makanan dan minuman yang lezat, tapi jangan lupa hatimu kepada Allah. Masya Allah, tabarakallah.
Inilah yang saya sebut dengan thariqah keseimbangan. Jadi silakan kita punya jabatan setinggi-tingginya, silakan punya follower sebanyak-banyaknya, silakan memiliki subscriber yang sebanyak-banyaknya, harta yang melimpah, popularitas yang semakin tinggi, tetapi di saat yang sama, jangan semua itu mengganggu koneksi hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini diperlihatkan oleh guru kita. Lihat pengarsa Abah. Masya Allah, tabarakallah. Dr. Kiai Haji Ahmad Rusdi Al-Wahabi pernah menjelaskan kenapa pengarsa Abah selalu berpenampilan sangat rapi dan semuanya. Karena Abah sadar. Karena pengarsa Abah itu begitu kuat kesadarannya, yang dihadapan beliau bukan dari sekedar kita sebagai murid-muridnya, para tamunya, orang-orang yang datang bersilaturahim ke rumah atau ke madrasah pengarsa Abah. Tapi jauh di balik itu semua, Abah melihat bahwa ahli silsilah juga hadir di madrasah beliau. Ahli silsilah hadir di majelis manakiban yang beliau ikut ada di dalamnya, termasuk di dalam manakiban online yang sedang kita selenggarakan ini. Ahli silsilah datang. Itulah kenapa selalu disampaikan adab kita menyelenggarakan dan mengikuti manakiban ketika online dan offline itu jangan dikurangi. Begitu. Jangan karena manakib online lalu kita di rumah tidak tutup aurat gitu ya. Leyeh-leyeh dengan yang tidak selayaknya orang sedang hadir di majelis manakiban. Ayo, lakukan adab itu. Jangan dikurangi. Adab ketika manakiban dalam keadaan tatap muka di luar jaringan, misalkan tidak online secara internet maksudnya, ya, itu harus sama ketika kita melakukan ataupun mengikuti majelis manakiban secara online. Nah ini yang luar biasa. Jadi mari kita pertahankan itu semua, karena guru kita mengajarkan keseimbangan yang luar biasa. Silakan berpakaian yang baik, silakan punya kendaraan yang keren, silakan punya popularitas yang tinggi, tapi koneksi hati kita jangan diganggu dengan itu semua. Itu semua fasilitas, itu semua adalah alat, itu semua adalah wasilah untuk menyempurnakan seluruh amaliyah penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin saya bisa sampai ke Sinarasa kalau tidak ada kendaraan? Bagaimana mungkin Gus Panji dari Jagat Aras bisa ke Sinarasa kalau tidak ada fasilitas kendaraan? Mana mungkin Gus Panji bisa bertemu dengan pengusaha bos dalam keadaan tidak berpakaian? Kan kita berpakaian, kita menggunakan kendaraan dan sebagainya. Tetapi semua itu hanya fasilitas yang jangan sekali-kali memalingkan hati kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Adanallahu wa ikum ajma'in wa 'alallahi tawakkalna wa ilaihil masir. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.